Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pelajaran kali ini masih tetap tentang Al-Quran, yaitu kitab suci terakhir. Nah, di sini Al-Quran menurut bahasa adalah berasal dari kata qoro'a yang artinya bacaan. Adapun Al-Quran menurut istilah adalah kitab suci yang berisi kumpulan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah gitu. Jadi teman-teman harus banyak-banyak membaca Al-Quran agar menjadi ibadah. Al-Quran diturunkan sebagai dasar pedoman dan petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi tidak hanya umat Islam yang merasakan gitu ya indahnya Al-Quran, tapi ini diperuntukkan untuk seluruh manusia gitu, manusia di muka bumi. Nah, Al-Quran ini sejarahnya adalah diturunkan ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Ketika beliau sedang menyepi di Gua Hira, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril waktu itu datang dan langsung berkata kepada Rasulullah, Iqra, bacalah gitu. Rasulullah di situ berkata, aku tidak bisa membaca. Jibril mengulangi lagi, Iqra. Sampai 3 kali pengulangan Jibril menyuruh Rasulullah untuk membaca. Namun apa kata Rasulullah? Tetap, saya tidak bisa membaca. Akhirnya Jibril mendekap Rasulullah lalu melepaskannya dan membaca secara pelan-pelan apa yang dibawanya gitu, dan diikuti oleh Rasulullah, yaitu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mula yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini teman-teman adalah wahyu pertama yang turun ya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, peristiwa ini disebut peristiwa nuzulul Quran ya, atau proses diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran diturunkan di 2 tempat, di Mekah dan di Madinah. Nah, di Mekah waktunya selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Di sini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa? Agar mudah difahami, dihafal, dihayati, dan diamalkan oleh umat Islam ya. Nah, begitu teman-teman. Terus adapun ajaran pokok Al-Quran yaitu memuat 1 akidah atau keimanan kepada Allah, 2 ibadah kepada Allah, 3 hukum peraturan atau muamalah bagi kehidupan manusia di dunia, 4 akhlak yaitu pengajaran tentang budi pekerti yang mulia, 5 tentang janji Allah bagi orang yang taat kepada perintah Allah dan ancaman bagi yang ingkar. Jadi di situ ada surga dan neraka ya. Yang ke-6 tarikh, yaitu kisah Nabi dan Rasul serta orang-orang terdahulu serta peristiwa yang akan datang. Jadi ada kisah banyak sekali ya, kisah-kisah Rasul di situ yang kita temui teman-teman. Nah, di sini ada keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu sangat istimewa. Yang pertama, susunan kalimat dan perkataannya yang sangat indah gitu. Kedua, isi kandungan Al-Quran ditujukan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, semua hukum yang tercantum di dalamnya berlaku sepanjang zaman. Yang keempat, Al-Quran terpelihara dari perubahan dan pergantian. Yang kelima, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi yang membacanya. Nah, kalau teman-teman merasa sedih, merasa galau, bacalah Al-Quran, insya Allah akan tenang. Adapun wahyu yang terakhir yang diturunkan adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3.
yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ini wahyu terakhir yang Allah turunkan. Demikian teman-teman pelajaran untuk hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti bisa hubungi ibu langsung ya di WA ibu. Dan pesan ibu tetap baca Al-Quran dan tetap menghafalnya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.